إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan syurganya, Ia berfirman: uiddat lil muttaqin, bahwasanya syurga itu telah Allah persiapkan untuk mereka yang memiliki takwa, untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tilkal jannatu allati urithumuha min wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hanya kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa sahaja. Dan di antara sifat, kriteria, dan ciri khas mereka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu menjaga salat malam. Bahkan mereka kekurangan tidur di malam hari karena melakukan qiyamul lail. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Allah Jalla wa Ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga yang di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah Jalla wa Ala Rabb mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dahulunya mereka adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan, berbuat baik kepada Allah Jalla wa Ala dan manusia. Kenapa Allah mengatakan mereka innahum kanu qabla dzalika muhsinin? Dahulunya ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang ihsan. Allah terangkan setelah itu dengan ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dahulu mereka adalah orang-orang yang kekurangan tidur. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang kekurangan tidur, bukan orang-orang yang kelebihan tidur. Mukmin sejati itu adalah qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka yang selalu kekurangan tidur di malam hari. Kenapa mereka kekurangan tidur? Wabil ashari hum yastaghfirun, karena mereka bangun di sepertiga akhir malam beristighfar, memohonkan ampunan kepada Sang Pencipta mereka. Mereka kekurangan tidur karena salat malam. Di
Di dalam surat Alif Lam As-Sajdah, Allah Jalla wa'ala mengatakan setelah menyebutkan hamba-hambanya yang meraih syurga di sisinya, Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Penduduk syurga itu adalah mereka yang tatajafa junubuhum anil madaji', adalah mereka yang lambung-lambung mereka berjauhan dari tempat tidur. Kenapa berjauhan dari tempat tidur? Karena mereka tidak berada di atasnya. Lantas apa yang mereka lakukan di malam hari sehingga Allah katakan perut atau lambung-lambung mereka berjauhan dari tempat-tempat tidur mereka? Allah katakan yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Karena mereka di malam hari bangun berdoa beribadah kepada Rabb mereka khaufan wa tama', dengan hati yang harap-harap cemas, dengan hati yang penuh dengan sifat roja, optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di waktu yang sama, di dalam salat yang sama, bahkan di dalam sujud sekalipun, mereka juga khaufa, juga memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, salat malam adalah ciri khusus yang membedakan alim dengan yang tidak alim. Yang membedakan alim dengan yang bukan alim bukan sekedar dia hafid 30 juz Al-Quran, bukan sekedar dia menghafal ribuan hadis Nabi, bukan karena dia memiliki segudang title dan ribuan karya ilmiah. Allah menyebutkan salat malam merupakan ciri khas yang membedakan antara seorang alim dengan yang jahil. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun afala tatadhakkarun. Apakah sama orang yang ketika di malam hari dia bangun beribadah, melakukan salat kepada Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan sujud? Di saat ia sujud, di saat dia sedang berdiri, dia selalu khawatir akan kehidupan akhirat. Dia sangat takut kepada Rabb-nya yang sedang ia sembah. Dan di waktu yang sama dia juga sangat optimis kepadanya. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sungguh tidak sama. Sebelum Allah mengatakan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Allah sebutkan terlebih dahulu sifat mereka, yaitu selalu salat malam dengan hati yang harap-harap cemas. Ayat ini menegaskan kepada kita, kata para ulama, bahwa ciri khas mereka para ulama adalah menjaga salat malam. Inilah ciri khas yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang awam. Inilah yang membedakan engkau, wahai talibul ilm, dengan orang yang bukan talibul ilm. Ciri khas talibul ilm bukan sekedar dia menghafal 30 juz Al-Quran, menghafal ribuan hadis Nabi, memiliki segudang title, memiliki ribuan karya ilmiah. Kalau dia tidak menjaga salat malam, demi Allah, dia bukan alim, dia bukan talibul ilm. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama afala tatadhakkarun. Ibadallah, salat malam adalah rutinitasnya orang-orang saleh. Sungguh kita belum menjadi orang-orang yang saleh kalau salat malam bukan rutinitas kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, datang dari Salman dan selainnya radhiyallahu anhum, Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah.
wa qurbatun ilallah wa manhatun 'anil atham wa takfirun lis-sayyi'at wa mafaradatun lid-da'i 'anil jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di hadapannya saat itu adalah orang-orang yang ahli salat malam. Di hadapan beliau saat itu bukanlah orang-orang yang begadang di malam hari untuk nonton bola Piala Dunia, nonton MotoGP, main futsal dan sebagainya, bukan. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk surga Allah. Orang-orang yang telah turun sekian ayat dari 7 lapis langit menyampaikan bahwa mereka adalah penduduk surga, bahwa mereka dijamin masuk surga. Kepada mereka Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, jagalah oleh kalian salat malam. Apakah kita baper kalau ada nasihat yang seperti itu? Sungguh hadis ini Nabi ucapkan di depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka yang telah menjual segala yang mahal dari dunia ini. Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang sudah ditunjuk namanya sebagai penduduk surga. Kepada mereka Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian menjaga salat malam. Kira-kira apa yang akan Nabi sabdakan apabila di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang seperti kita, yang begadang di malam hari untuk main futsal, begadang di malam hari untuk nonton bola, begadang di malam hari untuk main judi, bahkan ada yang begadang di malam hari untuk masuk diskotik, untuk berzina dan berbagai maksiat lainnya, atau perbuatan yang sia-sia. Apabila di depan Nabi saat itu Abu Bakar dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, Nabi utarakan kepada mereka sabdanya ini, alaikum biqiyamil lail, jagalah oleh kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena salat malam itu adalah rutinitasnya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, salat malam itu akan mendekatkan kalian kepada Allah. Wa takfirun lisayyi'at, salat malam itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Padahal yang di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dipastikan selamat dari neraka. Kepada mereka Nabi mengutarakan sabdanya ini. Kemudian Nabi mengatakan, wa matradatun lidda'i anil jasad wa manhatun anil atham, salat malam itu akan mencegah kalian dari maksiat di siang hari. Jujur jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita melihat diri kita ini mudah jatuh ke dalam maksiat di siang hari kecuali karena di malam harinya kita tidak salat malam. Dan tidaklah kita memelihara qiyamul lail, salat tahajud, kecuali di siang harinya kita melihat diri kita semangat melakukan ibadah dan Allah jauhkan dari maksiat. Wa manhatun 'anil atham, kata Nabi, salat malam itu akan menjauhkan kalian dari dosa. Wa mafaradatun lid-da'i 'anil jasad, dan salat malam itu akan mengusir penyakit dari tubuhmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, salat malam adalah salat yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah setelah salat 5 waktu yang wajib. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Oleh karenanya orang yang melakukan salat malam, Nabi katakan sebagai ni'mar rajul, senikmat-nikmatnya seorang hamba. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ni'mar rajul Abdullah law kana yaqumul lail,
Sungguh sebaik-baik lelaki adalah si Abdullah kalau dia menjaga salat malam. Ibadallah, karena pentingnya salat malam. Sampai-sampai Jibril alaihi salam menasihati Nabi kita yang ahli salat malam. Yang pernah bengkak dan pecah-pecah kakinya karena panjangnya salat malam yang beliau lakukan. Tetapi kepada beliau yang memegang kunci surga, kepada beliau Jibril alaihi salam mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wahai Muhammad, ketahuilah olehmu, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah adalah qiyamuhu bil-lail, adalah tatkala dia menjaga salat malam. Ibadallah, apabila seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, yang paling dekat, yang paling agung di sisi Allah, penutup khataman nabiyyin, pemilik syafaatul uzma di hari kiamat, tidak ada yang masuk surga sebelum beliau memasukinya. Masih dinasihati, diingatkan untuk selalu menjaga salat malam, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, pemegang kunci surga. Akankah kita merasa diri kita tidak butuh untuk diingatkan tentang salat malam? Seorang nabi, seorang rasul, suci dari dosa. Kepadanya Jibril alaihissalam mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin di sisi Rabbnya adalah tatkala dia menjaga salat malam. Di dalam hadis yang sahih juga, Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, silu af'imu ta'am, silu al-arham, wa afshu salam, wa sallu bil-lail, wa nasu niyam, tadkhulul jannata bis-salam. Wahai sekalian manusia, berilah makan kepada manusia, sambunglah silaturahim kalian, tebarkan salam, dan solatlah di malam hari di saat keumuman manusia sedang terlelap tidur. Niscaya engkau akan masuk surga bisalam, dengan penuh keselamatan. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, salatul lail ummul khair. Salat malam adalah sumber segala kebaikan. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا نام أحدكم يعقد الشيطان في قافية أحدكم إذا هو نام وفي كل عقدة منها يقول نام وليلك طويل. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan syaitan mengikat 3 buhul di belakang kepala setiap kalian tatkala dia tidur malam. Ini berita gaib dari Nabi yang wajib kita imani. Nabi mengatakan setiap kali kita tidur di malam hari, maka syaitan mengikat 3 buhulnya di bagian belakang dari kepala kita. Dan di setiap satu dari 3 buhul tersebut dia meniupkan, nam walailaka tawil, lanjutkan tidurmu karena malammu masih panjang. Oleh karenanya, setiap kali kita bangun di seperti akhir malam untuk salat malam, syaitan selalu memberikan bisikan, masih panjang, tunggu aja bentar lagi. Adzan juga belum, setelah adzan iqamat juga belum, udah iqamat belum ruku imamnya. Maka bimbingan dari Nabi SAW adalah fa idza dzakarallah in halad 'uqdah.
kalau dia bangun dan membaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, lepaslah satu ikatan buhul. Kemudian kalau dia pergi berwudu, lepaslah ikatan buhul yang kedua. Kemudian apabila dia bangun salat malam, maka inhalatil uqadu kulluha, maka seluruh 3 buhul tersebut terlepas. Kemudian apa jamaah buahnya dari itu? Nabi mengatakan asbaha nasyitan thayyiban nafs. Di siang hari dia orang yang bergairah melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan, thayyiban nafs. Orang yang baik hatinya, nasyitan, semangat, penuh gairah. Tetapi kalau tidak, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka di siang harinya dia seorang pemalas, khabithan nafs, dan buruk hatinya. Suka dengki, pedendam, pemarah, tengsian, pedengki, pendusta, penipu, dan sebagainya. Asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang khabithan nafs, yang buruk jiwanya, kaslan dan pemalas. Ibadallah, yaqul Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسيرهم اللهم أطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الكافرين ودمرهم تدميرا إنك سميع الدعاء مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة